ke segmen yang kedua. Di segmen yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang periode diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, periode Mekah, kota Mekah pertama selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil, dan ayat yang diturunkan pun pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah Muhammad SAW untuk membentuk kepribadiannya, ya. Pembahasan tentang dasar-dasar akhlak Islamnya, pengetahuan tentang sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah pada masa itu di kota Mekah, ya. Periode Mekah kedua, ya, yang kedua selama 4 sampai dengan 9 tahun. Pada masa ini dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Mekah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah, ya. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya pembahasan tentang keesaan Allah, ya, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang yang musyrik yang mempunyai perilaku buruk, ya. Orang musyrik, orang yang menduakan Allah, padahal dianya sudah beragama Islam tapi malah bersekutu dengan setan dan lain-lain, ya. Periode Madinah selama 10 tahun Rasulullah mulai hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di sana masyarakat Yahudi dan Islam hidup berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya di segmen yang kedua ini adalah ada 3 periode diturunkannya Al-Quran, ya. Periode Mekah pertama selama 4 sampai 5 tahun, yang dimana pada periode pertama ini dakwah Islam, dakwah Nabi Muhammad masih terbatas, ya. Masih sangat terbatas dan ruang lingkupnya pun sangat kecil. Ayat setelah itu, ayat-ayat yang diturunkan pun oleh Allah, ya, melalui malaikat Jibril, wahyunya itu umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah untuk membentuk kepribadian dan pembahasan tentang dasar-dasar akhlak, lalu sifat-sifat Allah, ya, dan untuk agar Rasulullah ini bisa bertahan di mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah pada masa itu. Lalu periode yang kedua, periode Mekah selama 4 sampai dengan 9 tahun namanya. Pada masa ini dakwah Islam mulai terbuka, ya. Masyarakat Mekah mulai sudah berpikir, ya, untuk menghalangi dakwah, yang dimana, waduh, masyarakat Mekah, waduh, Muhammad sudah dakwahnya sudah agak mulai membesar, aku harus menentang dakwah tersebut. Tuh yang dilakukan masyarakat Mekah, ya, pada masa itu periode kedua. Lalu Allah pun menurunkan ayat-ayat pada masa ini untuk tentang, ya, khususnya tentang kewajiban sebagai seorang muslim itu apa, ya. Ya, ini pembahasan tentang keesaan Allah yang merupakan Allah itu cuma ada satu dan tidak ada yang lain. Lalu pembahasan tentang hari kiamat itu ada, dan lalu ancaman dan kecaman kepada orang musyrik, ya, yaitu hukuman untuk orang yang musyrik, orang yang menyembah selain Allah, ya, orang yang menyembah selain Allah padahal dia sudah beragama Islam, ya, menduakan Allah, itu yang punya perilaku buruk. Setelah itu periode yang ketiga, ya, ini periode yang ketiga ini Allah, ya, ini yang periode yang ketiga ini Nabi Muhammad berada di Madinah selama 10 tahun.
Rasulullah ya mulai hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Rasulullah di Mekah di dakwahnya terus dihalang-halangi oleh orang Mekah. Akhirnya Rasulullah pun hijrah karena di sana Mekah tidak aman. Rasulullah hijrah ke Madinah yang dulunya itu namanya adalah dulu kota Yasrib. Dan masyarakat sekitar ya di Madinah tersebut mulai terbentuk keimanannya selama 10 tahun ya. Di sana ya di Madinah itu masyarakat Yahudi dan masyarakat Islam ya itu hidupnya berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi perasaannya orang Yahudi yang ada di Madinah, orang Islam yang aslinya Yahudi sudah semakin banyak dan kita Yahudi sudah semakin sedikit. Kita harus menentang Nabi Muhammad agar orang Islam tersebut kembali ke Yahudi kita. Ya, itu kesimpulannya pada segmen yang kedua. Kita akan lanjut ke segmen yang ketiga tentang awal mula dibukukannya Al-Quran. Tetap di Diari Islam Quran TV Indonesia. Pusing dan repot mau bayar tagihan bulanan yang menumpuk? Mau beli pulsa sekaligus voucher listrik prabayar? Atau mau bayar pajak kendaraan bermotor? Kini ada Kria Bayar, loket pembayaran terlengkap yang melayani segala macam jenis pembayaran tagihan bulanan dan pembelian voucher. Cara bayarnya sangat mudah. Cukup datang ke loket Kria Bayar terdekat dan semua transaksi bisa dilakukan di tempat. Efektif dan hemat waktu, bukan? Tidak perlu khawatir cari loketnya, karena Kria Bayar memiliki 32.000 loket yang tersebar di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Lakukan pembayaran tagihan bulanan Anda di Kria Bayar. Semua bisa bayar di sini. Kembali di segmen yang ketiga, tetap di Diari Islam ya. Di sini di segmen yang ketiga saya akan menceritakan awal mula dibukukannya Al-Quran ya, yang dimana Al-Quran ini ayat-ayatnya ini masih sangat bertebaran di mana-mana ya. Ya, yang pertama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ayat-ayat Al-Quran tadi ya sudah turun berangsur-angsur 3 periode. Pada saat itu kertas masih belum ada di Arab, meskipun sudah ditemukan di Cina ya. Arab Saudi masih belum impor dari Cina ya. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis ya, maka ketika menerima wahyu beliau langsung menyampaikannya pada para sahabat. Para sahabat pun lalu menghafalkannya di luar kepala. Iya, di luar kepala. Bagi yang bisa menulis, para sahabat ini diminta untuk menuliskannya di atas kulit pohon kurma. Lalu ada yang di batu, ada yang di kain, ada yang pula yang di kulit hewan dan lain sebagainya dan banyak lagi. Ya, bertebaran di mana-mana karena belum ada kertas. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, ya. Setiap tahun malaikat Jibril bersama Rasulullah selalu mengulang hafalan Al-Quran. Wow, ini sangat hebat sekali ya.
malaikat Jibril dan Rasulullah selalu mengulangi hafalan-hafalan tentang Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir menjelang wafatnya pun Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril mengulangi hafalannya sebanyak 2 kali. Ya. Formula dibukukannya Al-Quran, ya, itu adalah dibukukannya Al-Quran untuk yang awal kali, awal mulanya, ya, belum dibukukan untuk yang dibukukan tentang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran sampai menjadi buku, kita akan lanjut ke Diari Islam episode kedua selanjutnya. Tunggu ya. Untuk menunggunya, untuk mengetahui notifikasinya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Komennya jangan yang spam-spaman. Komennya yang bermanfaat. Contoh, pertanyaan ataupun kritik dan saran ya. Kritik dan saran tidak apa-apa, saya akan terima dan saya akan membalasnya. Mungkin kalau saya ada waktu ya. Jadi setelah subscribe, komen dan like. Setelah subscribe, komen dan like, jangan lupa komentarnya tadi ya. Komentarnya yang bagus-bagus ya. Mungkin pertanyaan, Mas. Jadi gini, contoh pertanyaannya, Mas Dava, ceritanya ini gimana, ini nanti akan saya buat videonya. Jadi saya akan mendapatkan inspirasi dari komentar-komentar tersebut. Dan jangan lupa kritik dan saran Anda. Mungkin editannya suaranya kurang jelas dan lain sebagainya, itu akan menjadi inspirasi buat saya. Terima kasih sudah menonton Diari Islam pada episode pertama ini. Ada segmen 1, 2, dan 3 ya. Saksikan hanya di channel Quran TV Indonesia. Adapun ada kata-kata yang salah dan yang kurang berkenan di hati para pemirsa Quran TV semuanya yang berbahagia, saya mohon maaf atas nama pribadi dan channel Quran TV Indonesia. Subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Diari Islam episode selanjutnya.